Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Adik-adik yang Kak Vicky muliakan dan Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan daurah Idul Adha 1446 Hijriah, yaitu kita masuk pada pertemuan yang kedua. Ya, sebagaimana yang sudah bisa kalian lihat bahwa hari ini kita akan mengambil pelajaran dari ibadah kurban. Ya, mengambil pelajaran dari ibadah kurban. Nah, pada pertemuan pertama, adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengenal sejarah ibadah kurban. Ya. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah mengenal sejarah ibadah kurban. Oh, ternyata ibadah kurban yang kita lakukan sekarang ini tuh ada sejarahnya. Sejarahnya tuh begini, begitu ya. Nah, kita sudah tahu tuh. Maka pada pertemuan kedua ini kita akan mengambil pelajaran dari ibadah kurban. Karena adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah, ibadah kurban ini merupakan ibadah yang sangat agung. Dan pasti ada hikmah dan pelajaran yang Allah tanamkan di dalamnya. Ya. Contohnya nih adik-adik, seperti ibadah berzikir. Berzikir tuh kayak kita mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau kita mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ya. Atau kita berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya adik-adik. Ya. Contoh seperti ibadah berzikir. Walaupun ibadah ini kayaknya tuh ringan, cuma di mulut aja, ya, dan mudah, ternyata adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah, ya, Allah menjadikan ibadah ini berat di dalam timbangan kebaikan. Tuh adik-adik, ya, ibadahnya ringan, ibadahnya mudah, tapi Allah jadikan ibadah yang mudah dan ringan ini ternyata berat di timbangan kebaikan. Ya, ada dua kalimat yang ringan diucapkan dan berat di timbangan, kata Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau kita baca kayak gitu terus, maka timbangan kebaikan kita nanti akan semakin banyak dan semakin berat. Kemudian adik-adik rahimakumullah, ibadah zikir bisa menghapuskan dosa, ya. Lalu mengangkat derajat kita dan menghindarkan kita dari berbagai keburukan. Contohnya kayak zikir pagi dan zikir petang yang tadi habis sholat asar kita baca adik-adik. Itu ada zikir-zikir yang bisa menghindarkan kita dari berbagai keburukan. Dari orang jahat, dari sihir, gangguan setan, teman yang buruk, dari orang-orang jahat, dan lain-lain. Tuh adik-adik, padahal apa? Padahal ibadahnya sangat ringan sekali. Ya. Nah, apalagi ibadah kurban yang agung ini. Ya. Ibadah kurban yang akan kita laksanakan nanti di hari raya Idul Adha. Pasti banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Ya, adik-adik, itu tadi buat permisalan saja. Kalau ibadah zikir aja ternyata banyak hikmahnya, banyak pelajarannya, apalagi ibadah kurban, ya. Dan Kak Vicky tidak menyebutkan semuanya adik-adik. Kak Vicky hanya menyebutkan beberapa dan itu yang penting saja untuk kita ketahui dan mudah kalian fahami, ya. Baik. Adik-adik rahimakumullah, pelajaran atau hikmah yang pertama dari ibadah kurban adalah
kita ini berkurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Fikih, kan Allah jauh, Allah kan ada di atas arsy, ada di atas langit ketujuh. Emangnya kalau misalkan kita nyembeli kurban, ntar kita terbang gitu dikit-dikit, naik, 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 terus dekat sama Allah. Enggak gitu adik-adik. Ya, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah ini dari derajat takwa dan keimanan. Gitu ya. Bukan kitanya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Di surat Al-Kautsar nih, kita semuanya hafal surat ini kan? Karena surat Al-Kautsar ini surat yang paling pendek adik-adik yang ada di Al-Quran. Dan surat yang paling sering dibaca ketika sholat. Nah, Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Robmu dan berkurbanlah. Tuh adik-adik rahimakumullah ya. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk sholat dan juga untuk berkurban. Seorang ulama, adik-adik rahimakumullah, dan ulama ini adalah ulama ahli tafsir. Ulama baru belakangan ini adik-adik, bukan ulama zaman dahulu. Ya, ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan ayat yang tadi Kak Vicky baca tuh, yaitu fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ya. Maksudnya kata beliau ya rahimahullahu taala, dan setelah Allah menyebutkan karunia yang diberikan kepadanya, kepada siapa Kak Fikih? Kepada Nabi Muhammad. Maksudnya gimana? Kan kalau surat Al-Kautsar ayat pertamanya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami nanti akan memberikan kamu Al-Kautsar. Tuh adik-adik, Al-Kautsar ada yang bilang itu sungai di surga, ada yang bilang nanti telaga, macam-macam. Ya. Begitu. Nah, setelah Allah mengabarkan nanti di akhirat Rasulullah akan mendapatkan Al-Kautsar, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad dan umatnya untuk bersyukur dan berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu. Kita ini salat karena Allah dan berkurbanlah. Nah, kata beliau adik-adik rahimakumullah, Allah menyebut dua ibadah ini yaitu salat dan berkurban secara khusus karena keduanya merupakan ibadah yang paling utama dan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia. Tuh adik-adik. Makanya adik-adik nih, tidaklah Allah menyandingkan sesuatu di dalam Al-Quran, maka kedudukannya itu seperti sama. Walaupun yang salah satunya lebih tinggi. Kayak sholat nih. Sholat itu tiang agama adik-adik. Berkurban bukan tiang agama. Tapi kalau sholat tiang agama. Cuma karena berkurban ini amalannya sangat hebat, sangat agung di sisi Allah, maka Allah sandingkan dengan sholat kayak gitu ya. Nah, di samping itu adik-adik rahimakumullah, karena sholat mencakup ketundukan hati dan badan. Jadi kalau kita sholatnya adik-adik, kalau sholatnya benar, bukan sholatnya sambil males-malesan. Ngomong-ngomong tadi adik-adik Kak Fikir lagi sholat Jumat ya. Ada orang di sebelah Kak Fikir sholatnya gini nih, kayak gini. Kan lagi sholat. Kepalanya gini-gini. Begitu. Kayak males. Ya Allah. Ya, harusnya kan kalau orang sholat kan khusyuk, tenang gitu ya adik-adiknya. Nah, ini nih. Kalau lagi sholat kita tuh menundukkan hati kita, ya. Khusyuk, tenang. Badan kita juga nggak banyak geraknya. Gitu adik-adik.
Dan kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, sholat itu mendorong orang untuk melakukan berbagai macam ibadah. Ya, berbagai macam ibadah. Udah sholat, biasanya apa nih adik-adik kalau habis sholat? Zikir, istighfar, ya, berdoa kepada Allah, ya, begitu adik-adik rahimahullah. Dan dalam berkurban terdapat nilai pendekatan diri kepada Allah dengan sembelihan yang paling baik yang dimiliki seseorang dan mengeluarkan harta yang secara fitrah amat dicintai dan dijaga oleh jiwa. Kak Fikri maksudnya gimana sih? Itu kan tafsirnya susah dipahamin. Nih, gini adik-adik maksudnya. Kalau sembelihan, nanti kita belajar pada pertemuan yang ketiga ya. Sembelihan yang paling baik tuh kayak gimana sih? Ya, binatang ternak apa sih yang paling baik kalau kita sembelih? Jadi gini adik-adik, kalau kalian suka lihat nih di jalan kan udah banyak tuh, ada yang jualan sapi, kambing, domba, unta nggak ada ya adik-adik ya. Kalau unta mungkin di Saudi ya, atau di negara Arab yang lain yang ada untanya. Kalau di sini kayaknya jarang deh, atau mungkin nggak ada adik-adik kalau unta. Kak Vicky, kalau jerapah gimana? Kalau jerapah ntar kita ditangkap polisi adik-adik, nggak boleh. Kurban masa pakai daging jerapah? Nih, kita suka lihat tuh adik-adik tuh. Ada sapi limotion. Sapinya besar. Sapinya badannya besar. Dagingnya banyak. Sehat. Harganya tapi mahal. Ya kan ya? Nah, kalau misalkan dia ya orangnya dermawan, orangnya ringan hatinya, dia mau mengeluarkan hartanya karena Allah, dia akan beli binatang atau sembelihan yang terbaik adik-adik. Milih kambing juga kambing yang paling bagus. Milih domba juga domba yang paling bagus adik-adik. Ya, makanya adik-adik nanti kita belajar pada pertemuan yang besok ya. Yang nggak boleh itu adalah misalkan gini, binatangnya atau binatang sembelihannya itu ada cacatnya. Misalkan matanya buta, atau dia sakit, kurus banget, ya, krempeng, itu nggak boleh. Nah, ini maksudnya adik-adik ya. Ya ini sembelihan yang paling baik yang dimiliki seseorang yang dibeli dengan uangnya. Dengan penuh ikhlas. Dengan penuh keikhlasan, bukan, oh, aku nyesel banget kurban kambing hari apa tahun ini harganya mahal banget, hampir 4 juta. Wah, sayang. Mendingan buat beli cilok. Ya Allah, beli cilok 4 juta adik-adik. Itu kira-kira banyak banget itu. Bisa buat kasih orang se-RT. Misalkan dia ngeluh gitu adik-adik. Nah, itu berarti dia nggak ikhlas ya. Nah, gitu adik-adik. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, dari penjelasan Syekh barusan, kita jadi tahu bahwa ibadah kurban sangat agung di sisi Allah. Karena Allah menyebutkan ibadah kurban dengan ibadah sholat. Dan di dalam ibadah kurban ada pengorbanan berupa harta yang harus dikeluarkan. Kalian tanya sama ayah, sama Umi, sama Abi, sama Umi. Abi, Umi, kita kan kurban tahun ini. Berapa beli patungan sapinya? Wah, ada yang 3 juta, ada yang 2 jutaan, 3 jutaan, ada 4 jutaan. Oh, adik-adik tuh. Harta yang dikeluarkan itu cukup banyak. Atau bahkan adik-adik, ada harganya yang mencapai puluhan juta. Tuh, semua ini kita lakukan agar kita semata-mata bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan pahala yang besar, juga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dekat kita semakin bertakwa, dekat kita semakin mudah masuk surga, dekat dengan Allah. Kalau kita doa mudah dikabulkan doanya. Kalau kita punya dosa gampang diampunin sama Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun adik-adik. Ya, kalau kita
bertakwa sama Allah nih adik-adik, kita ada musibah, ada masalah, ya nanti Allah akan tolong. Ya, begitu. Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang bertakwa dan ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Tuh, gitu adik-adik rahimakumullah. Kemudian, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Adik-adik, pada kata wanusuki itu maksudnya adalah sembelihan, ibadah kurban. Nah, gitu adik-adik. Kemudian ya masih Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, dan barang siapa yang ikhlas dalam sholat dan dalam penyembelihan kurbannya, maka secara otomatis dia akan ikhlas pada amalan-amalan lainnya. Tuh adik-adik, kalau ada orang sholatnya ikhlas karena Allah, bukan karena takut diomelin sama abi, sama umi, sama guru di sekolah, bukan. Ya, kalau dia berkurbannya ikhlas karena Allah, bukan karena pengen dipuji. Kurbannya kambingnya paling besar, paling sehat, paling mahal, bukan. Ya, maka ya dia itu akan mudah dan akan ikhlas dalam mengerjakan amal-amal soleh lainnya. Kemudian firman Allah yang bunyinya wa mahyaya wa mamati, yakni hidupku dan matiku adalah apa yang diberikan kepadaku dalam hidupku, apa yang Allah titipkan kepadaku, dan apa yang ditakdirkan atasku pada waktu matiku, semua itu hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maksudnya adik-adik, hidup kita dan juga mati kita, itu kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita jangan salah adik-adik. Hidup ini, kalian hidup bisa menghirup udara gratis dari Allah, nggak bayar, ya. Terus tangan kita bergerak, jari kita bisa bergerak, mata kita bisa berkedip, bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Itu tujuannya cuma satu, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita ini hidup untuk hal yang lain, ya, bukan adik-adik. Ya, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tuh adik-adik, tujuan kita diciptakan, tujuan hidup kita, dan juga tujuan matinya kita tuh untuk beribadah, ya. Kemudian adik-adik, dari penjelasan Syekh barusan mengenai tadi ayat yang sudah Kak Vicky bacakan, kita jadi tahu bahwa siapa saja yang rajin sholat dan ikhlas dalam mengerjakannya, dia akan mudah untuk berkurban selama dia ada kemampuan. Kalau misalkan kalian lihat nih ada orang berkurban, bisa jadi dia sholatnya rajin adik-adik. Tapi kalau misalkan ada orang kaya, nggak pernah kurban, ya, nggak pernah kurban, bisa jadi dia nggak sholat. Ya, kenapa? Orang sholat aja dia nggak mau. Ya, adik-adik kalau sholat bayar nggak sih? Nggak bayar kan? Kita sholat gratis. Ya, sholat nggak dipungut biaya sama Allah. Misalkan kita aja parkir bayar, tahu ya kan ya? Parkir mobil, parkir motor bayar. Sholat nggak bayar, gratis, tis. Tuh.
Dia aja nggak. Semua parkiran dibayar. Iya nak ya. Terima kasih ya. Dinonaktifkan dulu mikrofonnya ya nak ya. Nah jadi sholat aja yang gratis dia nggak mau, apalagi kurban yang mengeluarkan harta. Pasti dia tuh nggak bakalan mau. Ya, bagi itu adik-adik. Nah, jadi kalau kita rajin sholat, pasti nanti nih, misalkan nih adik-adik nih sekarang nih, Umi, aku kan rajin sholat ya. Aku kan nggak pernah ninggalin sholat, aku boleh nggak kurban? Tahun depan, aku mau nabung dong, Umi, Abi, aku mau nabung. Aku kan dikasih uang jajannya sehari, eh, berapa adik-adik? 5.000 apa 10.000 atau 15.000 di jajannya? 2.000. Wow, 20.000. Nah, tuh misalkan adik-adik, kalian jajannya ada taruhlah misalkan 20.000. Kalian jajan 10.000, 10.000-nya tabung buat kurban tahun depan. Tuh, bisa nggak? Kak, Tapi kak, uang jajan kak. aku cuma 2.000. Sudah. Kalau yang jajannya sedikit ya sudah nggak apa-apa. Kalau yang jajannya banyak nih Kak Vicky kasih challenge. Ya, kalian uangnya misalkan jajannya 20.000 nih. Coba bisa nggak kalian nabung buat kurban tahun depan? Ya, bilang sama Abi sama Umi. Kalau kalian emang rajin sholat, coba latihan, nabung. Ya, aku mau ini punya kenang-kenangan waktu kecil aku udah kurban. Nanti kalau aku udah dewasa, udah besar, aku nanti bisa cerita sama anak-anak aku dulu. Abi waktu kecil nabung, uang jajan Abi simpen, Abi beliin kambing. Gitu adik-adik. Hebat tuh, kasih challenge tuh yang uang jajannya banyak ya. Tahun depan bisa ya, mudah-mudahan ya. Nah, jika orang-orang yang sholatnya malas-malasan adik-adik, biasanya mereka juga malas untuk berkurban. Mereka sayang dengan hartanya sehingga mereka jadi orang-orang yang pelit. Nauzubillah. Orang pelit itu jelek adik-adik. Ya. Orang yang imannya benar kepada Allah, kata Rasulullah nih ya, tidak akan berkumpul ketakwaan dengan pelit, nggak akan berkumpul. Jadi kalau misalkan ada orang rajin sholat, bertakwa kepada Allah, dia tuh orangnya nggak pelit. Ya, begitu adik-adik. Apalagi untuk di jalan Allah. Oh, dia yakin kalau aku misalkan infak nih 10.000, aku infak ke masjid 10.000, nanti Allah ganti di akhirat. Ya, Allah kasih nanti ganti di dunia berkali-kali lipat tuh orang bertakwa itu seperti itu adik-adik rahimakumullah ya. Nah, itu yang pertama tadi ya sudah kita pelajari ya. Ya ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Adik-adik, ibadah kurban itu berasal dari perintah Allah atau cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Udah kita pelajari kan kemarin? Allah itu memiliki nama yakni Asy-Syakur. Tuh, Allah itu namanya kan ada 100 kurang satu kata Rasulullah. Di antaranya ada Asy-Syakur yang maha bersyukur. Ini yang maha bersyukur kepada hamba yang soleh dan taat. Nah, sebagai bentuk rasa syukur Allah atas taatnya Nabi Ibrahim, maka Allah menjadikannya sebagai syariat atau perintah untuk orang-orang beriman di kemudian hari. Sehingga adik-adik, setiap ibadah kurban dan ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang beriman, semuanya nih, ya dari tahun ke tahun, maka Nabi Ibrahim dan keluarganya mendapatkan pahalanya. Allahu Akbar. Tuh adik-adik. Ya. Jadi kalau misalkan kita ikut kurban nih, atau abi kalian ikut kurban, umi kalian ikut kurban, maka itu dalam rangka menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, coba
Kalau misalkan adik-adik Nabi Ismail nggak Allah ganti pakai domba. Wah, coba apa yang terjadi adik-adik? Bisa jadi nih kita anak laki-laki dikorbanin setiap mata. Ya kan? Makanya kita bersyukur nih, kita yang laki-laki. Ya Allah, Alhamdulillah Nabi Ibrahim dulu mau ngikutin perintah Allah. Sampai-sampai digodain sama iblis, dia lawan. Coba kalau Nabi Ibrahim kalah. Gimana nasib kita sebagai anak laki-laki? Ya adik-adik ya. Aduh, makanya kita bersyukur ya. Kalau kita punya harta, kita mampu, ya kurban. Gitu adik-adik. Nah, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah mengetahui jika contoh perbuatan baik akan mendatangkan pahala untuk kita, bahkan bisa mendatangkan pahala jariyah. Tuh adik-adik. Kak Vicky, pahala jariyah apa sih? Nih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa, nih kata Rasulullah nih adik-adik nih. Mahes, mikrofonnya dimatikan dulu ya sayang. Nah, sudah ya. Jangan dinyalain lagi Mahes ya. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang membuat contoh dalam Islam, dan contohnya ini contoh yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tuh adik-adik rahimakumullah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Ya, begitu. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah ya sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Ya, tentunya sunnah yang baik ini ada perintahnya dari Allah. Nggak boleh kita bikin ajaran-ajaran baru di dalam Islam adik-adik. Yang tidak ada perintahnya dari Allah, nggak ada perintahnya dari Nabi Muhammad. Ya, nggak boleh. Harus ada perintahnya. Kalau Nabi Ibrahim menyembelih kurban, ada perintahnya. Ya, apa namanya? Hajar, ibunya Nabi Ismail, lari dari Bukit Safa ke Marwah atas ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lempar jumroh Nabi Ibrahim alaihi salam. Atas perintah siapa? Perintah Allah. Ya, begitu. Jadi bukan kita bikin ibadah baru, bukan. Ya. Nah, begitu adik-adik. Sekarang adik-adik coba kita bayangkan betapa besar pahala jariyah yang Nabi Ibrahim dan keluarganya dapatkan. Yang Kak Vicky baca adik-adik di berita ya. Haji tahun ini tuh jumlahnya jutaan orang yang hadir untuk melaksanakan ibadah haji ke Masjidil Haram, di Ka'bah, di Bukit Arafah, nanti di Mina, ya, macam-macam itu orang jumlahnya jutaan orang. Nah, setiap orang-orang beriman yang beribadah haji dan menyembelih kurban di hari raya Idul Adha, maka Nabi Ibrahim dan keluarganya mendapatkan pahalanya. Setiap orang-orang beriman yang mengucapkan sholawat Ibrahimiyah. Sholat Ibrahimiyah itu yang kayak gimana Kak Vicky? Itu yang kita baca kalau lagi sholat adik-adik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Itu yang kita baca ketika sholat. Maka Nabi Ibrahim dan keluarganya mendapatkan pahala dan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ya, Allahu Akbar. Nah, gitu adik-adik. Oleh karena itu, mari nih adik-adik kita semangat untuk memberikan contoh yang baik, bukan contoh yang buruk. Misalkan di sekolah ada peraturan. Peraturannya apa sih? Ya, misalkan di sekolahnya ada peraturan nggak boleh buang sampah sembarangan. Ya, terus kalian lihat ada sampah.
kalian ambil sampah, sambilin satu terus buang ke tempat sampah. Lalu ada teman yang melihat, ih kamu rajin, aku bantuin ya. Kalian dapat pahalanya. Allahu Akbar. Atau misalkan nih kalian lagi istirahat di sekolah, kan kalau lagi istirahat kadang-kadang mejanya berantakan, ada yang ngadepnya kemana, bangkunya di mana, kalian beresin, kalian rapihin, ada teman lihat, kamu rajin, sini aku bantuin. Dibantuin. Misalkan meja gurunya ada air tumpah, ada ada misalkan spidolnya berantakan, ya dirapiin. Nah, itu tuh adik-adik contoh-contoh yang baik. Nah, di sini Kak Vicky mau pesan adik-adik. Di sekolah-sekolah sekarang, baik di sekolah Islam ataupun sekolah negeri, itu biasanya ada anak-anak itu lisannya nggak bagus, ngomongnya jelek, itu jangan diikutin, karena itu nanti akan jadi contoh yang buruk. Ya, begitu adik-adik, ngomongnya yang bagus ya. Nah, kemudian adik-adik, yang keberapa nih ya? Yang ketiga, menebarkan kebahagiaan pada kaum fakir miskin dengan memberikan sedekah berupa daging kurban kepada mereka. Ya. Jadi kalau Idul Adha, ibadah kurban itu adalah pelajarannya kita tuh ngasih kebahagiaan buat orang lain, terutama orang-orang fakir miskin. Ya, kita kasih sedekah berupa daging kurban, daging kambing, domba, sapi. Allahu Akbar. Gitu. Kepada siapa? Orang-orang fakir miskin. Nah, adik-adik nih, orang-orang fakir dan miskin mereka tuh jarang sekali bisa makan makanan yang enak. Karena ekonomi mereka tuh terbatas. Seringkali mereka tuh hanya makan makanan yang sederhana. Bahkan di antara mereka ada yang bisa makan sehari saja, sehari sekali saja, itu udah syukur, alhamdulillah. Ya, saking apa? Saking miskinnya mereka, saking susahnya nggak ada yang bisa dimakan karena nggak punya uang. Nah, alhamdulillah nih adik-adik, dengan adanya hari raya Idul Adha, mereka bisa merasakan makanan yang mewah, yaitu daging kambing, daging domba, daging sapi, atau daging unta. Waduh, mereka tuh bahagia, aduh Allah, akhirnya aku makan daging juga tahun ini. Aku bisa memperbaiki gizi. Ya, adik-adik ya. Itu orang-orang fakir miskin tuh. Ya, kadang mereka cuma makan pakai nasi sama garam. Ya, atau makan nasi doang sama kecap. Makan nasi sama telur. Udah begitu aja adik-adik. Ya. Kalau kita makannya apa aja yang dimasak sama Umi. Ada sayur, ada tahu, tempe, ikan, wah macam-macam. Dan kita harus bersyukur ya. Nah, kemudian adik-adik membagikan daging unta kepada orang-orang fakir dan miskin bisa dengan cara kita langsung bagikan. Habis dipotong, disembeli, dibersihkan, dikuliti, dicacak-cacak dagingnya, langsung kita bagikan. Ini cara yang paling banyak di Indonesia. Atau yang paling bagus nih adik-adik ya, adalah sekalian kita masak untuk mereka. Dan mereka bisa langsung menyantap daging kurban tanpa harus kebingungan bagaimana cara menikmati daging kurban tersebut. Seringkali nih adik-adik, orang-orang fakir dan miskin ketika mereka dapat daging kurban mentah, itu mereka jual kembali karena tidak punya uang untuk membeli bumbu dan memasaknya. Nah gitu, aduh aku dapat daging, tapi aku bingung, di rumah nggak ada bumbunya. Mau di sate nggak ada arengnya. Gimana masa aku mau makan mentah? Ya udahlah aku jual aja, ditukar akhirnya pakai apa? Indomie. Ya dibeliin buat telur. Begitu adik-adik. Ya. Makanya yang paling baik adalah kalau bisa dan kita mampu, kita sekalian masakin. Ya. Kita panggil orang-orang fakir miskin di masjid, dikumpulin, masak bareng-bareng, mereka suruh ngantri, mereka nunggu, kalau misalkan mereka mau bantuin, alhamdulillah, habis
matang mereka makan. Wah, ada juga yang dibungkus. Hebat banget kalau begitu adik-adik ya. Jadi mereka itu ya nggak kebingungan. Jadi benar-benar kebahagiaan itu meresap ke dalam hati mereka. Ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, selain itu para ulama menyebutkan daging kurban boleh diberikan kepada orang-orang kafir untuk menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Wah, berarti Kak Vicky kita boleh ya? Misalkan nih, kan aku kurban nih Kak Vicky. Terus aku request sama orang di masjid, Pak, tolong kasih ke Pak itu ya. Itu tuh yang rumahnya itu. Ya, itu yang agamanya Nasrani. Atau misalkan agamanya Hindu, agamanya Buddha. Boleh adik-adik. Nggak apa-apa. Ya, begitu. Tapi memang yang diutamakan adalah orang-orang fakir miskin. Gitu ya. Kalau masih ada sisa atau ada kelebihan, boleh kita kasih mereka. Ya, untuk menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Nah, terakhir nih dan berikutnya adik-adik, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya yang telah menundukkan hewan-hewan ternak untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Yang artinya, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak minta-minta dan juga orang yang minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, adik-adik, di dalam surat Al-Hajj ayat 36 dan 37, Allah mengatakan, kami yang menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Maksudnya menundukkan itu apa? Bisa dipakai untuk kendaraan, diambil susunya, ya, untuk diminum, ya, lalu dagingnya bisa dimakan, kulitnya buat jaket, ya, dan lain-lain, atau bisa buat jadi permadani atau pakaian, lain-lain, ya, begitu adik-adik. Nah, dan Allah juga berfirman, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan hewan ternak, apa aja tuh adik-adik? Hewan ternak semuanya. Mulai dari ayam, bebek, sapi, kambing, domba. Ya, pokoknya binatang ternak semuanya telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan. Maksudnya kulitnya, bulunya bisa kita jadikan pakaian. Ya, biar kita nggak kedinginan. Dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan. Tuh adik-adik. Boleh ada binatang ternak kita sembelih atas nama Allah terus kita makan dagingnya. Boleh. Nah, di surat An-Nahl ayat 5. Dan juga Allah berfirman, "Wa minal an'am hamulatan wa farshan. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan. Nah, kayak contoh keledai, kuda, ya,
atau hewan-hewan ternak lainnya seperti sapi atau kerbau buat bajak sawah adik-adik ya. Ada yang buat ngangkut untuk transportasi dan ada juga yang untuk disembelih. Makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Surat Al-An'am ayat 142. Nah, dari ayat-ayat Al-Quran barusan adik-adik, kita tidak perlu merasa kasihan dengan binatang ternak yang kita sembelih untuk Allah. Maksudnya kita sembelih atas nama Allah, dagingnya kita makan, kita sedekahkan, kita nggak usah bersedih, ya. Karena mereka Allah ciptakan untuk manusia, manfaatkan tenaganya, dagingnya, susunya, dan kulitnya. Nah, jangan sampai nih adik-adik, kita ikut-ikutan kaum vegan. Kak Vicky, kaum vegan itu apa sih? Nah, mereka itu yang melarang manusia makan daging adik-adik. Jadi ada kaum kaum ini namanya kaum vegan, mereka tuh makannya cuma tumbuh-tumbuhan doang, sayur-sayuran doang, buah-buahan doang, biji-bijian doang. Mereka nggak mau makan daging. Karena menurut mereka makan daging itu adalah salah satu bentuk pelanggaran dalam hukum alam, ya. Atau orang-orang yang bilang apa misalkan mereka tuh mengatakan kalau orang yang makan daging itu nggak punya rasa kasihan sama binatang, ya. Padahal Allah ciptakan binatang ternak yaitu tadi untuk kita ambil manfaatnya. Atau juga adik-adik, jangan kita sampai ikut-ikutan dengan orang-orang yang bilang kalau ibadah kurban itu sia-sia dan tidak mencerminkan agama Islam yang penuh kasih sayang. Jangan, ya, jangan kita ikut-ikutan. Ya, ya, ini adalah orang-orang yang tidak belajar agama dengan baik dan benar. Kalau kita dengar perkataan mereka seperti ini, nggak boleh kita benarkan. Karena perkataan mereka itu salah adik-adik rahimahumullah. Nah, yang terakhir adik-adik, ya, pelajaran dari ibadah kurban adalah menjaga akidah menjaga akidah kita agar tetap menauhidkan Allah. Agar kita ini tetap mengesahkan Allah dalam ibadah. Adik-adik perlu kita ketahui jika di dunia ini ada orang-orang yang menjadikan binatang sebagai sesembahan. Ya, orang nih, manusia menjadikan binatang sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, sebagai dewa. Di antara mereka ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah domba, ada yang menyembah kambing, ada yang menyembah unta, ada yang menyembah tikus, ada yang menyembah monyet, ada yang menyembah ular, ada yang menyembah harimau, ada yang menyembah gajah, dan juga hewan lainnya. Ya, gitu adik-adik. Kalau kalian tahu nih adik-adik ini di India, adik-adik ya, itu binatang sapi sangat dimuliakan, ya sangat dihormati karena menurut mereka itu adalah ya binatang suci, memberikan keberkahan, bisa memberikan manfaat. Jadi adik-adik nih, kalau misalkan kita lagi naik mobil, di tengah-tengah ada sapi lagi tiduran, nggak boleh diklakson. Nggak boleh kita usir sapinya, nggak boleh. Jadi udah tungguin aja udah sampai sapinya bangun. Ya Allah ya. Padahal sapi tinggal diusir emangnya kenapa? Ya ada lagi di Cina. Orang-orang yang mengakui adanya dewa-dewa, ada dewa ular, ya, dewa harimau dan lain-lain. Ya mereka menyembah, mereka menganggap itu adalah sesembahan. Nah, dengan kita mengamalkan ibadah kurban, adik-adik, yaitu menyembelih binatang ternak, itu sudah menjadi simbol bagi umat Islam bahwa binatang itu makhluk, bukan Tuhan yang layak disembah.
Gitu adik-adik rahimahumullah ya. Nah, inilah yang bisa kita pelajari dari hikmah ya ibadah kurban. Sampai di sini adik-adik ada yang mau bertanya nggak? Akilah. Akilah, Akilah mau nanya apa? Kak Afwan izin bertanya. Kalau misalnya kita bersedekah makanan kepada orang yang kafir tetap mendapatkan pahala seperti bersedekah kepada fakir miskin atau orang muslim yang lainnya nggak, Kak? Pertanyaan yang sangat bagus sekali Akilah. Kalau kita sedekah sama orang kafir, ya, apakah pahalanya sama dengan sedekah dengan orang-orang beriman yang lain? Jawabannya ya nanti sayang ya. Nanti ya. Jawabannya beda. Kalau kita sedekah sama orang fakir miskin tapi dia orang muslim, orang beriman pahalanya lebih besar. Ya, begitu. Tetapi kalau kita sedekah sama orang non-muslim, ternyata non-muslimnya itu baru mu'alaf. Wah, ini besar juga pahalanya Akilah. Ya. Tapi kalau misalkan kita coba ngasih kue sama tetangga kita yang non-muslim, maka itu juga nilainya pahala di sisi Allah. Ya, mudah-mudahan dengan sebab kita ngasih kebaikan sama mereka, mereka mau masuk Islam. Itu ya Akilah ya. Pak. Baik. Berikutnya. Pak, Sebentar, nih tadi yang mau tanya akun Feby. Siapa ini akun Feby? Aku. Iya, siapa namanya? Zaid. Zaid mau nanya apa? Emang kurban itu wajib ya? Zaid bertanya, Kak Vicky, hukum kurban itu apa sih? Zaid mau tahu jawabannya? Wajib lah. Jawabannya besok di pertemuan yang ketiga. Karena besok kita akan belajar hukum-hukum kurban. Gak apa-apa, biar Zaid penasaran. Biar Zaid rajin ngajinya, ikut daurah sampai selesai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Oke, Zaid? Berikutnya, siapa yang mau nanya? Sebutkan namanya. Namanya sebutkan. Adlan. Siapa? Adlan. Fadlan tinggal di mana? Adlan. Ya, Adlan tinggal di... Oh, Adlan. Ya, Adlan. Kenapa, Adlan? Kalau kita kasih daging itu hanya ke orang non-muslim yang baru mau masuk ke muslim, pahalanya yang baru masuk ke muslim pahalanya berapa tuh? Masya Allah. Kalau kamu tanya Pak Vicky pahalanya berapa, Pak Vicky nggak tahu Adlan. Ya tapi kalau janji dari Allah dan Rasulnya pahalanya besar. Ya gitu. Kalau Adlan kenapa Adlan? Lebih dari limited. Ya udah Pak Vicky doain kalau nanti Adlan sedekah biar pahalanya banyak unlimited ya. Amin. Makanya Adlan jadi anak yang soleh, rajin sholatnya, rajin sedekahnya. Ya Adlan ya. Baik. Berikutnya siapa lagi yang mau nanya? Adlan dimatikan mikrofonnya. Siapa? Ibrahim lagi. Ibrahim mau tanya apa? Kan kita boleh ngasih daging kurban ke orang non-muslim. Tapi kalau orang non-muslimnya minta, boleh? Boleh, Ibrahim. Boleh sekali. Dikasih aja. Ya, nggak masalah. Ya. Tapi kalau mintanya maksa? Mintanya maksa. Ya, udah nggak apa-apa. Dikasih aja. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu jadi sebab dia jadi empati sama agama Islam. Ya, Fahrul ya. Pak Fahrul lagi. Ibrahim ya. Makasih, Pak.
Iya, Ibrahim. Siapa lagi yang mau nanya? Siapa lagi? Sudah, tidak ada lagi yang nanya? Baik, kalau sudah tidak ada yang nanya. Saya Kak. Oh, siapa namanya? Rashad. Rashad, silakan. Kalau misalkan bagi dagingnya di setelah hari tasyrik bisa Kak? Wah, jawabannya besok. Iya. Kak Vicky nggak seru jawabannya besok-besok terus. Iya, soalnya hukum kurban itu tadi pertanyaannya siapa tadi tuh? Zaid, Arsyad, ya nanyanya terkait hukum kurban ya. Besok jawabannya adik-adik ya. Jawabannya lengkap kap. Wah, Kak Vicky jadi orang Thailand nih. Swadikap. Iya, kayak ikan kakap ya. Ikan kakap. Bisa aja Asia nih. Baik adik-adik, hari ini hari ini cukup dulu ya karena sudah pukul 5 ya. Kita tutup dulu dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Salam.